Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Mulkapa, NIT 21.3.13.002 dari Prodi Teknik Budidaya Perikanan kelas A. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang proses evolusi kepulauan Indonesia. Alfred Wanger, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang pertama kali memperkenalkan teori pengapungan benua atau continental rift melalui bukunya yang berjudul The Origin of Ocean and Continents pada tahun 1915. Selanjutnya, superkontinen Pangea diduga terbentuk pada 200 juta kemudian terbelah menjadi dua, yakni Gondwana dan Laurasia pada 180 juta, atau dalam istilah geologi dikenal dengan istilah zaman juara atau Jurassic. Gambar garis Weber kalian bisa lihat pada layar. Dan gambar peta Laurasia. Paparan Sunda. Paparan Sunda atau dikenal sebagai Sundalan atau Tanah Sunda adalah sebuah istilah yang merujuk kepada benteng daratan benua dan kontinen di Asia merupakan atas permukaan laut ketika permukaan laut lebih rendah pada zaman es akhir. Tanah Sunda meliputi Semenanjung Malaya, Kepulauan Sunda besar termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, serta laut dikenal sekitarnya, yaitu Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Karimata, Teluk Siam, dan bagian Selat Laut Cina Selatan. Bukti bahwa besar pernah bersatu dengan benua Asia adalah ada sebaran jenis mamalia Asia seperti beberapa jenis kera, gajah, macan, dan harimau yang ditemukan di benua Asia, Sumatera, Jawa, dan Bali, serta adanya orang utan baik Sumatera, Kalimantan. Paparan ini terbentuk akibat aktivitas gunung api selama beribu-ribu tahun dan erupsi massa benua Asia, serta terbentuknya konsolidasi runtuhan batu di pesisir sering naik dan turunnya permukaan laut. Lautan di antara pulau-pulau ini relatif lebih stabil dan berupa dataran purba yang berciri rendahnya aktivitas gempa, anomali gravitasi isostatik rendah, serta tanpa adanya aktivitas gunung berapi kecuali bagian Pulau Sumatera, Jawa, Bali yang berhubungan dengan paparan Sunda dan termasuk kawasan geologi mudah sistem organik penggunaan Sunda. Pada zaman es maksimum 20.000 TEL. Permukaan laut turun menyebabkan kawasan luas paparan Sunda terbuka dan muncul di atas permukaan air dalam bentuk dataran rawa yang amat luas. Pada masa tersebut, dataran menerus dari semenanjung Asia Tenggara menyebar ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan bagian barat Laut Cina Selatan yang dangkal hingga Kepulauan Natuna atau Hutchison 1989 menurut Katili dan Sudrajat 1984. Sulawesi bagian barat juga merupakan bagian dari paparan Sunda, namun sekitar 66 juta TL tersier awal. Pembukaan cekungan Makassar menyebabkan Sulawesi bagian barat terpisah dari Kalimantan. Naiknya permukaan air laut pada saat gelong es di kutub mencair pada 14,6 sampai 14,3 ribu TL, menaikkan permukaan laut setinggi 16 m jangka waktu 300 tahun. Pada saat ini tidak terdapat aktivitas di paparan Sunda kecuali pada tepi benua yang aktif dan beberapa patahan dalam paparan Sunda. Selanjutnya, Pulau Jawa. Proses terbentuknya Pulau Jawa berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yakni sekitar 50 juta hingga 65 juta tahun. Susunan
Batuan dasar itu memiliki asal usul dan umur yang berbeda dengan yang lainnya. Jawa bagian barat diperkirakan telah terbentuk pada akhir zaman Kapur 1445 hingga 65 juta tahun lalu. Menjadi bagian dari paparan Sunda atau Sundalan, sementara Jawa bagian timur diyakini berasal pecahan kecil benua Australia atau sejumlah peneliti menyebutnya sebagai Java mikrokontinent. Secara Pulau Jawa merupakan bagian dari busur pulau tepian lambang daratan yang bertemu dengan kerak lempeng lautan dan bergerak ke utara di bawahnya yang lebih dikenal dengan zona subduksi jika melihat penampakan morfologi. Pulau Jawa dahulunya adalah lautan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya gunung kapur dan batuan gamping di pesisir Pulau Jawa di selatan Pulau Jawa yang membujur dari barat hingga ke timur Pulau Jawa. Perlu diketahui bahwa gunung kapur atau batunya gamping merupakan endapan laut berkas koral. Di dalamnya seringkali fosil binatang laut. Kemudian sekitar 20 juta TL zona tumbuhan lempeng Australia dengan lempeng Asia terkunci dan menyebabkan menunjamnya lempeng Australia di bawah lempeng Asia. Penjaman berlangsung hingga sekarang dan menyebabkan munculnya gunung-gunung api sebelah selatan Pulau Jawa yang kemudian diakui oleh tes pengangkatan lempeng Asia dan keluar material dari gunung berapi yang akhirnya terbentuk Pulau Jawa sekarang atau Natial et al. 2010. Kepulauan Sunda kecil dan Bali atau timur. Ukuran dari kepulauan ini menurun jika Anda bepergian dari barat ke timur melalui Kepulauan Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan Wetar. Berkurangnya ukuran pulau tersebut kemungkinan merupakan refleksi dari sejumlah tunjaman kerak samudra atau bagian timur Pulau Wetar berumur lebih muda, kata Nishimura dan Suparka pada tahun 1986. Tumbuknya yang terus-menerus dari kerak benua Australia dengan Kepulauan Alor dan Wetar yang membentuk Pulau Timur terjadi pada Pliocene awal setelah terjadi penunjaman kerak samudra. Pulau-pulau juga terbentuk atau muncul ke permukaan paksa terjadinya tumbukan pada zona ini. Maluku. Bagian utara Kepulauan Maluku, tepatnya di sekitar Halmahera, secara geologi berhubungan dengan bagian utara Australia atau tepi Papua, sedangkan kepulauan bagian selatan yang berpusat dari Pulau Seram merupakan bagian sistem pemekaran kerak samudra yang terhubung dengan bagian barat laut Australia. Halmahera dimasukkan dalam busur Pasifik luar karena kemiripan dengan bagian utara Sesar Sorong Papua Low dan Sukmoto pada 1984. Pulau Bakan Obi Buru merupakan tepi keraton Australia dan Papua. Masuk pada paparan Sahul. Di bagian timur paparan Sahul adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan Australia, benua Australia dan berada di sisi timur garis Weber. Garis Weber adalah sebuah garis khayal pembatas antara dunia flora dan fauna. Di paparan Sahul dan di bagian lebih barat Indonesia, garis ini membujur dari utara ke selatan antara Kepulauan Maluku dan Papua serta antara Nusa Tenggara Timur dan Australia. Garis ini mengikuti nama biolog Max Weber yang sekitar 1902 memperlihatkan bahwa sebaran flora dan fauna di kawasan ini lebih serupa dengan yang ada di benua Australia. Selanjutnya, Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terbentuk dari endapan sedimentation benua Australia dan pertemuan tumbukan antara lempeng Asia Sunda Shelf dan lempeng Australia
Sulsef serta lempeng Pasifik sehingga mengangkat endapan tersebut dari dasar Laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah daratan baru di bagian utara Australia. Proses pertemuan tumbukan lempeng dalam ilmu geologi disebut konvergen. Pertemuan tumbukan lempeng ini sehingga menyebabkan terbentuknya gugusan pegunungan tengah dan gugusan pegunungan di wilayah Kepala Burung Hamilton 1979, Dow dan Sugmoto pada tahun 1984. Pemisahan daratan Papua Australia dan Antartika oleh air laut berawal dari berakhirnya zaman es yang diperkirakan terjadi sekitar 15.000 TL. Papua merupakan lempeng Australia sehingga dapat ditemukan berbagai jenis bebatuan yang mirip antara Australia dan Papua. Proses pengangkatan Pulau Papua dari dasar Laut Pasifik sehingga kini telah ditemukan berbagai kerang dan pasir laut di berbagai wilayah pegunungan tengah dan pegunungan Kepala Burung. Akibat pengangkatan ini akhirnya Pulau Papua mulai terhubung dengan benua Australia sehingga mulai terjadi migrasi hewan dan manusia dari daratan Australia ke wilayah Papua sebelum terjadinya pencairan es di kutub akibat adanya pemanasan global. Proses geologi Papua ini baru terjadi sekitar 60 jutaan tahun silam sehingga masih bisa ditemukan kerang di wilayah daratan Papua. Mungkin sekian dan terima kasih, sedikit materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhir kata, billahi fi sabil haq wa astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.